Bab 1001, Gencatan Senjata. Jangan berkelahi. Naga langit berbintang melolong di bawah jaring dunia. Meskipun betapa kuatnya itu, masih terasa seperti bergetar di ambang kehancuran. Namun, saat ia melakukan kontrol untuk menjaga tubuhnya tetap utuh, dan bahkan bersiap untuk melakukan serangan balik, mata Bai Xiaochun melintas, dan kekuatan regeneratifnya menendang. Alih-alih jatuh kembali ke muka naga, ia mengepalkan tinjunya dan, benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Mode, melepaskan kepalan kaisar tak pun lainnya. Setelah menguasai darah abadi, Bai Xiaochun dapat mengatakan bahwa vis kaisar kematiannya tidak terbatas seperti di masa lalu. Berkat kekuatan regeneratifnya, dia bisa melepaskannya berulang-ulang. 3 pukulan, 4 pukulan, 5 pukulan. Serangkaian 5 pukulan tinju yang mendominasi lebih dari yang bisa dilakukan Dragon of the Starry Sky, dan seluruh tubuhnya yang berukuran 300.000 meter meledak. Mengirimkan ledakan energi yang mengamuk ke Bai Xiaochun. Kekuatan ledakan bahkan mengejutkan Raja Hantu Raksasa, yang dianggap mencoba ikut campur, tetapi tidak bisa bereaksi dengan cukup cepat. Ini adalah salah satu kartu truf Patriarki Starry Sky, sesuatu yang telah ia rencanakan untuk digunakan pada Giant Ghost King, tetapi sekarang terpaksa digunakan pada Bai Xiaochun yang bermasalah. Dari kejauhan, adalah mungkin untuk melihat bahwa ledakan naga langit berbintang menciptakan pusaran besar, hampir seperti mulut besar yang menjulang di atas Bai Xiaochun untuk menelannya. Kekuatan destruktif dari pusaran itu akan mengejutkan bahkan bagi setengah dewa, apalagi pembudidaya di bawah tingkat itu. Para murid dari Sekte Penangkal Sungai menjadi sangat cemas. Wajah Song Junwan pucat, dan dia gemetar ketakutan dan tidak percaya. Patriark Spirit Stream terengah-engah saat dia menatap gugup pada pusaran besar. Namun, bahkan ketika semua orang menonton dengan kecemasan dan antisipasi, suara Bai Xiaochun terdengar dari dalam pusaran. Hanya itu yang kamu miliki, katanya, berjalan ke tempat terbuka. Rambutnya berantakan total, dan dia terluka parah. Namun, dengan setiap langkah yang dia ambil, auranya tumbuh lebih kuat, dan luka-lukanya sembuh. Pada saat ia muncul sepenuhnya dari dalam pusaran, ia sama sekali tidak terluka, dan auranya sudah jauh kembali pada puncaknya. Tidak mungkin. Patriark Starry Sky tersentak, terhuyung mundur dengan sangat tak percaya. Dia bisa menerima bahwa tombak langit berbintangnya telah dikalahkan. Dan dia bahkan bisa menangani penghancuran Dragon of the Starry Sky-nya. Tetapi fakta bahwa bahkan ledakan naga itu tidak membunuh Bai Xiaochun adalah sesuatu yang tampaknya menentang semua kenyataan. Dia bahkan tidak terlihat terluka. Kulit kepala Patriark Starry Sky menggeliat ketakutan, dan jantungnya berdebar kencang. Dia akhirnya harus mengakui bahwa ini adalah musuh yang tidak bisa dia kalahkan. Lebih buruk lagi, dia akhirnya menyadari bahwa Bai Xiaochun mungkin benar-benar dapat mengalahkannya untuk tunduk. Orang ini bisa pulih dari cedera. Tak satu pun dari kemampuan ilahi aku yang bisa melakukan apapun kepadanya. Aku kira, aku telah kehilangan inisiatif. Yang berarti bahwa hal berikutnya yang akan terjadi adalah, dia akan menyerang aku. Setelah mencapai titik ini dalam pemikirannya, mata Patriark Starry Sky mulai bersinar dengan ketakutan dan ketakutan. Tiba-tiba, dia teringat kembali pada seorang ahli yang kuat dari tahun-tahun yang lalu, seseorang yang ditakuti oleh semua dewa di tanah Heavenspan. Orang itu, sangat mirip dengan Bai Xiaochun ini, orang dengan kemampuan regeneratif yang mengerikan. Leluhur darah yang terkenal, Patriark Starry Sky bergumam. Dia bisa membayangkan bahwa, dengan kemampuan regeneratif seperti ini, Bai Xiaochun tidak akan terkalahkan di langit dan bumi ini. Namun, satu-satunya orang yang mungkin bisa menjadi pasangannya adalah Celestial atau Gravekeeper. Tidak ada setengah dewa yang bisa memenuhi syarat untuk berbaur dengan Bai Xiaochun, bahkan yang paling berpengalaman dan berkualitas dari mereka. Faktanya, bahkan tidak akan ada kepastian bahwa para dewa dapat bergabung untuk mengalahkannya. Satu-satunya cara untuk mengalahkannya adalah dengan mengalahkan kekuatan regeneratifnya, atau menanganinya seperti leluhur darah. Biarkan Celestial menghancurkannya, menembus kekuatan tubuhnya yang abadi untuk secara langsung membantai keilahiannya yang baru lahir. Petik 2 titik. Raja Hantu Raksasa bereaksi dengan cara yang sama, dan tidak bisa mengendalikan ekspresi wajahnya. Kekuatan generasi Bai Xiaochun melampaui semua imajinasi, dan membuat Raja Hantu Raksasa benar-benar terkejut. Lebih jauh lagi, jika Patriark Starry Sky tiba-tiba berpikir tentang leluhur darah, maka itu bahkan lebih masuk akal bagi Raja Hantu Raksasa.
Salah satu dari 4 raja surgawi dari dinasti Kaisar Lengkungan, untuk memikirkan hal yang persis sama. Bertahun-tahun yang lalu, leluhur darah, telah bersaing untuk naik tahta dengan salah satu dari Ark Emperors, tetapi akhirnya meninggal di tanah Heavenspan. Bai Xiaochun bisa melihat betapa terkejutnya kedua dewa itu. Mengambil napas dalam-dalam, dia memandang Patriark Steris Sky dan berkata, adakah lagi kemampuan ilahi yang ingin kamu coba? Jika tidak, maka aku rasa aku akan mengambil giliran aku. Petik 2 titik titik. Oh, ya, aku punya lebih banyak, kata Patriark Steris Sky, matanya merah. Tiba-tiba, dia meraih dan menyentuh dahinya, menyebabkan jiwanya terbang ke tempat terbuka dan menembak ke langit berbintang di atas. Ketika jiwa ilahinya bergabung dengan langit berbintang, cahaya bintang yang bahkan lebih menyilaukan daripada apapun sebelumnya mulai bersinar. Ini adalah kemampuan ilahi aku yang paling kuat, Bai Xiaochun. Mari kita lihat apakah kekuatan generasi kamu dapat menyelamatkan kamu dari ini. Dalam sekejap mata, Patriark Langit Berbintang mulai turun dalam bentuk langit berbintang. Seolah-olah langit diwujudkan, dan jatuh ke bumi. Kemampuan ilahi yang paling kuat, ya. Tiba-tiba, keinginan untuk melakukan pertempuran melonjak kuat di Bai Xiaochun. Dua bentrokan sebelumnya dengan Patriark Steris Sky bersifat defensif. Dia bahkan belum mencoba melepaskan serangan balik. Tapi sekarang, dia selesai bertahan. Tanpa ragu-ragu, dia melonjak untuk memenuhi langit berbintang yang turun. Berteriak, ia menggunakan Mountain Sucking Bash dan Unding Hex untuk menambah kecepatan. Suara gemuruh bergema ketika kekuatan benda-benda langit yang tak terhitung jumlahnya datang untuk fokus pada Bai Xiaochun. Dia gemetaran di ambang kehancuran, namun, setelah hanya napas waktu berlalu, dia sepenuhnya pulih. Dan saat itulah dia melepaskan kepalan kaisar yang tidak ada kematiannya. Jika satu kepalan tangan tidak berhasil, ia akan menggunakan 10. Jika 10 gagal, ia akan menggunakan 100. Lalu 1000, lalu 10.000. Kamu akan dihancurkan, teriaknya. Kepalan demi kepalan menamparkan, menyebabkan langit berbintang bergetar hebat. Di dalam, jiwa Dewa Patriark Steris Sky dengan cepat mencapai titik ketidakstabilan. Sambil menggertakkan giginya, dia memutar basis budidayanya untuk mencoba bertahan, menyebabkan kekuatan destruktif melonjak keluar untuk bertemu Bai Xiaochun. Namun, tidak peduli seberapa parah Bai Xiaochun terluka, darah abadinya membuatnya sangat tangguh. Dia cepat pulih dari cedera, dan auranya selalu kembali ke puncak. Dia tampak sangat gigih, sangat mendominasi. Semua orang yang menonton adegan itu tercengang. Rahang Raja Hantu Raksasa menggantung terbuka, dan Patriark Langit Berbintang sama terkejutnya seperti langit runtuh. Akhirnya, langit berbintang hancur. Bintang-bintang meledak, dan jiwa Dewa Patriark Steris Sky melarikan diri ke tempat terbuka, ketakutan. Bai Xiaochun juga muncul, bergerak sangat cepat sehingga ia berubah menjadi serangkaian gambar-gambar, yang langsung menuju ke jiwa ilahi Patriarki Langit Berbintang. Tujuannya bukan untuk membunuhnya, tetapi untuk mengalahkannya agar tunduk. Patriark Steris Sky memandang Bai Xiaochun, yang tampaknya berpakaian di World Rayman, engan kehendaknya telah melampaui kehendak dunia itu sendiri. Dia tampaknya mustahil untuk bertahan, sampai-sampai roh pertempuran Patriark Steris Sky segera menghilang. Pada saat ini, dia benar-benar takut pada Bai Xiaochun. Baik, aku setuju, aku setuju. Terlalu melelahkan melawanmu, gencatan senjata. Gencatan senjata. Jangan berkelahi. Bab 1002, Tangan Surgawi. Patriarki Steris Sky tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit tertekan tentang situasi ini. Setelah semua, dalam keadaan normal, Bai Xiaochun akan sangat jauh di bawahnya sehingga ia mungkin akan bisa membunuhnya, diberikan waktu yang cukup. Tapi, ini bukan keadaan normal. Kekuatan generasi yang menakutkan dari Bai Xiaochun pada dasarnya meniadakan cedera. Dan meskipun kemampuan ilahi dan teknik magisnya tidak mustahil untuk dilawan, dipukul dengan itu berulang kali sangat membuat frustrasi. Bertengkar dengannya tidak sia-sia. Kamu bahkan tidak bisa menyakitinya. Patriark Steris Sky menghela nafas, cukup yakin bagaimana pertarungan akan berakhir jika terus bermain. Dengan itu, ia berkedip-kedip bergerak, mundur sedikit sementara jiwanya yang ilahi kembali ke tubuhnya. Jelas, dia menyetujui gencatan senjata sementara di sini di luar Giant Ghost City. Ketika Bai Xiaochun melihat itu, dia menghela nafas, dan kemudian menatap Raja Hantu Raksasa. Sekarang giliranmu,
Giant Ghost, sobat lama. Raja Hantu Raksasa tersenyum masam dan menggelengkan kepalanya, merasakan sangat seperti yang dilakukan Patriark Langit Berbintang. Tidak, aku akan melakukan apapun yang kamu katakan. Gencatan senjata itu adalah... Petik 2 titik titik. Dengan 2,5 dewa telah membuat keputusan mereka jelas, para pembudidaya di medan perang mulai mundur satu sama lain, emosi campur aduk di wajah mereka. Para pembudidaya dari Sekte Penangkal Sungai juga mundur. Adapun para murid dari Divisi Roh dan Aliran Darah, mereka tidak bisa tidak memikirkan kembali bagaimana Bai Xiaochun sendirian menghentikan pertempuran antara sekte mereka bertahun-tahun yang lalu. Tapi bisakah dia benar-benar menghentikan perang ini? Pikir Patriark Spirit Stream. Ketika Bai Xiaochun melihat kedua sisi mundur satu sama lain, dia menghela nafas lega. Pada saat yang sama, harapan di hatinya tumbuh lebih kuat. Menghentikan pertempuran ini hanyalah langkah pertama. Hal berikutnya yang perlu aku lakukan adalah berbicara dengan Gravekeeper. Setelah mencapai titik ini dalam pemikirannya, ia berbalik untuk pergi. Namun, pada saat itulah seluruh dunia bergetar, dan tekanan besar tiba-tiba mulai membebani seluruh area. Para pembudidaya dari kedua sisi konflik semuanya terkejut. Semua orang, termasuk Giant Ghost King dan Patriark Starry Sky, semuanya melihat ke atas ke langit. Di sana, jauh di atas kepala semua orang, ada mata raksasa. Mata besar itu menatap medan perang, dan secara khusus di Bai Xiaochun. Kehadiran mata membuat tekanan yang membebani tampak lebih intens. Tiba-tiba, para kultivator yang tak terhitung jumlahnya di bawah mulai bergetar, dan merasakan teror muncul dari dalam jiwa mereka. Bahkan, mereka sangat terguncang sehingga pikiran mereka menjadi benar-benar kosong. Seolah-olah seluruh dunia diam, dan tidak ada lagi. Satu-satunya yang ada hanyalah mata raksasa itu. Pandangan mata itu dingin hingga ekstrim, seperti dinginnya musim dingin yang menggigit. Itu adalah tatapan yang bisa menembus apa saja, dan bisa melihat ke dalam hati dan pikiran semua orang, bahkan para dewa. Raja Hantu Raksasa yang kuat benar-benar terengah-engah akibat mata. Surgawi, gumamnya, mendukung, ekspresi kegilaan muncul di matanya. Dia segera memutar basis budidayanya, seolah tatapan mata itu menempatkannya dalam bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya sehingga secara naluriah ia harus melindungi dirinya dari itu. Patriark Langit Berbintang terlihat gemetar, tetapi berbeda dengan Giant Ghost King, dia segera membungkuk secara resmi ke mata. Bai Xiaochun mendongak, auranya sudah tidak stabil, seluruh orangnya gemetaran ketakutan. Dia sudah tahu bahwa surga lebih kuat daripada terakhir kali dia melihatnya di utara. Meskipun dia masih belum kembali ke level saat dia bertarung dengan Gravekeeper, dia dekat. Jelas, mendapatkan tiruan dari wajah hantu yang tertawa-tawa itu sangat bermanfaat bagi kesembuhannya. Selamat bertemu, Surgawi. Bai Xiaochun merasa seolah-olah Surgawi dapat melihat setiap aspek dirinya, luar dan dalam. Syukurlah, dia mengenakan pakaian dunia, dan dengan demikian entah bagaimana memiliki sedikit keinginan dunia dengannya. Karena itu, ia mampu menahan serangan tatapan sampai batas tertentu. Menggenggam tangan dengan hormat, dia membungkuk. Menanggapi haluannya, tatapan Surgawi tiba-tiba berubah. Alih-alih menjadi sedingin es, itu menjadi hangat dengan cara yang belum pernah dialami Bai Xiaochun sebelumnya. Bai Xiaochun, petik 2 titik titik. Ketika Celestial berbicara, suaranya berisi sesuatu yang menggembirakan, serta emosi campuran lainnya. Bai Xiaochun tidak hanya bisa mendeteksi emosi campuran itu, tetapi yang lain di daerah itu juga bisa. Jauh dari Giant Ghost City, di tengah laut Heavenspan, tepat di Pulau Heavenspan, di sana di puncak gunung, di Istana Dao, suara napas berat bisa terdengar. Juga, dua mata menyala dengan kecerahan matahari. Aura seluruh dunia tampak bergetar ketika mata itu memandang keluar, dan ombak mulai melonjak di permukaan laut Heavenspan. Jadi, dia muncul. Dari semua waktu untuk muncul, dia mengambil sekarang. Celestial duduk bersila di Istana Dao, bendera berwarna darah membentang di depannya, di mana di dalamnya ada klon jiwa yang disegel dari wajah hantu. Penampilan tertawa terbahak-bahak dari wajah di dalam bendera itu aneh, untuk sedikitnya. Jadi fluktuasi yang kurasakan benar-benar mengindikasikan bahwa seseorang menguasai kodeks kematian. Bai Xiaochun ini, benar-benar melakukannya. Dia siap, aku tidak perlu mendorongnya lagi. Dia benar-benar siap, bahkan sebelum aku membuat keputusan akhir aku. Sepertinya, ketika dia menghilang,
dia pasti bersembunyi di suatu tempat di utara. Dan magang aku itu tidak mati sama sekali, meskipun itu tidak penting sekarang. Aku benar-benar tidak ingin mengambil langkah terakhir itu. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya darah dan dagingku. Terlihat sobek, Surgawi mengalihkan pandangannya dari Istana Dao ke arah salah satu puncak gunung lainnya di Pulau Heavenspan. Berdiri di sana adalah Duling Fei, yang tampak sangat sedih sehingga dia seperti sekam dari dirinya yang dulu, seolah-olah jiwa ilahinya sudah mati, dan hanya tubuh fisiknya yang tersisa. Perang sudah hampir berakhir, dan aku tidak yakin apakah aku akan bisa membuka World Gate. Setelah Gravekeeper terkutuk itu binasa, akankah aku bisa membuka pintu sendiri? Atau akankah itu tetap tertutup untuk selamanya karena kepergiannya? Tidak ada cara untuk mengatakan sebelumnya. Mungkin, ini benar-benar adalah kesempatan terakhirku, dan kemungkinan terbaikku untuk berhasil, kesempatan yang hanya menunggu untuk dimanfaatkan. Setelah beberapa saat berlalu, mata Celestial berubah merah seperti darah, dan ekspresinya berputar dengan ganas. Aku harus keluar dari sini. Bahkan jika harganya lebih tinggi, aku masih akan membayarnya. Mempertimbangkan bakat dan kualifikasi aku, jika aku berada di dunia luar, aku dapat dengan mudah membuat terobosan lain. Kemudian aku akan mencapai alam Mahayana yang sebenarnya. Bahkan, alam Archaean bahkan mungkin tidak mungkin untuk dijangkau. Dan umur panjangku saat ini, tidak bisa lagi ditingkatkan dengan menggunakan pil umur panjang. Ekspresinya berubah menjadi tampilan yang lebih ganas dari tekad dan kegilaan. Setelah membuat keputusan, dia bangkit. Kamu memaksaku untuk melakukan ini, Gravekeeper. Dia melemparkan kepalanya ke belakang dan meraung, menyebabkan seluruh dunia bergetar. Gelombang di Laut Heavenspan mencapai ketinggian yang menakutkan. Adapun Duling Fei, dia menggigil, dan air mata mulai mengalir di wajahnya. Jika seseorang melihat dari dekat, itu mungkin untuk melihat dua simbol magis melayang jauh di dalam matanya yang kosong. Xiao Chun, maafkan aku, gumamnya, wajahnya sepucat kematian saat air mata mengalir di pipinya. Pada saat itu, Surgawi menjangkau ke arah kota hantu raksasa dan membuat gerakan menggenggam. Sebuah pusaran besar muncul, dengan satu sisi di Pulau Heavenspan, dan yang lainnya, di udara di atas Giant Ghost City. Apa yang tadinya tampak seperti mata Surgawi berubah menjadi pusaran lain, yang merentang sangat marah ketika tangan besar mengulurkannya ke arah Bai Xiaochun. Bab 1003, Pertikaian Lain. Tangan Celestial turun dari surga. Tampaknya menggantikan semua ciptaan, seolah-olah satu-satunya hal yang ada adalah pusaran itu, dan tangan itu, yang berduri dengan kekuatan yang cukup untuk menghancurkan dunia. Tangan itu tumbuh lebih besar dan lebih besar, sampai tampaknya itu akan melampaui pusaran. Tanah bergoyang karena tekanan, dan celah mulai terbuka di mana-mana. Bahkan mungkin untuk melihat sidik jari di tangan, yang hampir seperti gunung dan lembah besar, yang semuanya mengancam akan menghancurkan dunia. Fluktuasi intens menyebar ke segala arah, menyebabkan semua pembudidaya sangat terkejut sehingga mereka tidak bisa melakukan apa-apa selain menatap kosong. Bukan hanya orang-orang di dekat Giant Ghost City yang bisa melihat pemandangan menakjubkan ini. Di kota-kota milik tiga raja surgawi lainnya, para pembudidaya di semua sisi konflik dapat melihat apa yang terjadi. Meskipun pusaran dan tangan tidak cukup besar untuk menutupi semua Willlands, mereka cukup besar untuk menutupi hampir 70% dari itu. Benar-benar pemandangan yang menakjubkan. Apa itu? Surga, itu tangan yang besar. Petik 2 titik. Surgawi, ini benar-benar surgawi. Teriakan alarm meningkat baik dari Wildelanders maupun Heavenspan. Namun, hanya butuh beberapa saat bagi para pembudidaya Heavenspan untuk mulai bersemangat. Surgawi bergerak, kami pasti akan memenangkan perang. Saat tangisan itu terdengar, para penanam jiwa dan raksasa buas tiba-tiba tampak sangat khawatir. Bahkan, mata mereka mulai berkilau putus asa. Raja Sembilan Kata, Raja Juara Perang, dan bahkan Ayah Susan, Raja Roh Advent, semuanya sangat terkejut. Adapun lawan mereka, para leluhur-leluhur dari tiga sekte sumber sungai lainnya, mereka tidak bisa mengendalikan reaksi mereka. Itu, arah Giant Ghost City. Apa yang terjadi di Giant Ghost City? Sesuatu yang aneh sedang terjadi. Hampir semua orang di Willlands benar-benar fokus pada tangan besar yang muncul dari pusaran. Ekspresi yang sangat serius dapat terlihat pada wajah Grand Heaven Master ketika dia menatap keluar dari Ark Emperor City dan naik ke langit. Adapun Kaisar Lengkungan Memerintah, ia berdiri di Istana Kekaisaran,
mata berkedip-kedip dengan kebencian yang intens. Sementara itu, Bai Xiaochun melayang di udara di atas Giant Ghost City, hampir tidak bisa bernapas ketika dia menatap pusaran dan tangan. Sudah, firasat mendalam mengisinya. Ketika sensasi itu tumbuh semakin kuat, itu mencapai titik di mana dia yakin akan terjadi bencana besar. Surgawi, akan menyerangku. Bai Xiaochun tidak punya waktu untuk mencoba mencari tahu mengapa Surgawi akan melakukan hal seperti itu. Tanpa ragu-ragu, dia bersiap untuk melarikan diri. Namun, tangannya terlalu besar. Itu jauh lebih besar dari sihir langit berbintang Patriark Langit Berbintang. Lagi pula, langit berbintang itu adalah sihir Taois, sedangkan tangan surgawi mengandung kekuatan dunia itu sendiri. Bahkan saat Bai Xiaochun bersiap untuk melarikan diri, tangan itu mulai mendekat padanya. Jelas, tidak masalah kemanapun dia pergi, tangan itu akan menangkapnya. Ekspresi kaget bisa terlihat pada wajah Raja Hantu Raksasa, dan Patriark Langit Berbintang tertegun. Sekarang, keduanya bisa tahu bahwa tangan surgawi sedang mengejar Bai Xiaochun. Leluhur darah. Tiba-tiba, keduanya memikirkan kembali apa yang telah dilakukan surgawi terhadap leluhur darah bertahun-tahun yang lalu. Dari dua dewa, Raja Hantu Raksasa bereaksi paling dramatis. Pergi ke Ark Emperor City. Dia berteriak. Celestial akan mencoba membunuhmu. Kepahitan mencengkeram hati Bai Xiaochun saat dia berpikir tentang bagaimana dia tidak pernah melakukan sesuatu yang menyinggung surga terlalu buruk. Selanjutnya, dia menjalin hubungan dengan putrinya, Du Lingfei. Dia hanya ingin menghentikan perang ini, dan baru saja bersiap untuk pergi berbicara dengan Gravekeeper tentang membuka World Gate untuk membiarkan Celestial pergi. Meskipun dia telah membuat perjanjian dengan Frit Matriarch, Bai Xiaochun telah menunjukkan sejak awal bahwa dia tidak punya daging sapi dengan Celestial, dan karena itu tidak akan mengambil inisiatif untuk mencoba membunuhnya. Dia tidak suka berkelahi dan membunuh. Dia hanya ingin mencari cara untuk menyelesaikan semua masalah yang dimiliki setiap orang satu sama lain. Dia ingin membunuhku. Namun, meskipun kepahitannya, dia tidak terlalu terkejut. Seolah-olah, berdasarkan semua pengalamannya, entah bagaimana dia telah dipersiapkan untuk ini pada tingkat yang sangat dalam. Apakah itu hubungannya dengan Gravekeeper dan Bai Hao, atau hal-hal yang berkaitan dengan harta dunia dan matriark yang frigid? Surgawi memiliki banyak alasan untuk ingin menyerangnya. Suara gemuruh bergema saat tangan semakin dekat, memenuhi langit. Pada gilirannya, Bai Xiaochun melarikan diri, meskipun sepertinya tidak ada gunanya baginya. Di saat kritis itu, dia memanfaatkan kekuatan penuh dari Cloud Lightning Forefather Transformation. Sialan kamu, Surgawi, dia melolong. Sadar bahwa melarikan diri tidak ada gunanya, ia memutuskan untuk melakukan satu-satunya hal yang mungkin, balas balik. Sementara itu, dalam kekuatan cadangan paling utama dari dinasti Ark Emperor, harta magis yang adalah Ark Emperor City, jauh di tingkat bawah tanah kota ketiga. Di dalam reruntuhan, di tempat yang telah dimakamkan sejak perang asli antara wilayah Heavenspan dan Ark Emperor Dinasti, ada pagoda yang runtuh. Di dalam pagoda itu duduk seorang lelaki tua. Dia mengenakan jubah hitam panjang, dan memiliki rambut begitu putih dan tua sehingga memancarkan aura pembusukan. Wajahnya berkerut karena keriput, dan ia memancarkan aura kematian yang kuat. Kalau bukan karena fakta bahwa matanya terbuka, dan berkilau suram, ia bisa dengan mudah dikira sebagai mayat. Namun, meskipun matanya berkilauan, dia masih tampak seperti kebanyakan mati, lampu minyak di ambang mengedipkan mata. Dia mungkin bisa bertahan sedikit lebih lama, tetapi segera, akan kembali menjadi debu. Dia tidak lain adalah, Sang Gravekeeper. Dia telah hidup selama bertahun-tahun, seolah-olah dia telah dilahirkan bersama dengan dunia tempat dia tinggal. Dia telah melihat banyak perubahan sepanjang hidupnya, dan telah melihat banyak generasi datang dan pergi. Generasi dilahirkan, dan generasi mati, tetapi dia tetap. Itu adalah beban yang sangat berat untuk ditanggung. Dalam pertempuran spektakulernya dengan klon jiwa Celestial dan Ghost Mother, surga dan bumi telah rusak parah. Dia telah menggunakan sihirnya dari 5 organ yin, memanggil logam, kayu, air, api, dan bumi dengan cara yang melemahkannya bahkan lebih dari yang sudah ada. Setelah itu, dia menyerahkan gelarnya ke Bai Hao. Pada saat ini, dia hanya memiliki sedikit energi yang tersisa, energi yang mungkin hilang setiap saat. Bahkan, dia bahkan tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa duduk di sana bersila.
Itulah alasan mengapa dia tidak muncul selama pertempuran yang sebenarnya antara Celestial dan Ghost Mother di Galeon Hantu. Bukannya dia tidak mau, dia tidak bisa. Namun, pada saat Celestial bergerak di Wildlands, Gravekeeper jompo itu menghela napas. Lalu dia perlahan mendongak. Tampaknya butuh usaha keras, tetapi ketika dia melakukannya, matanya mulai bersinar dengan cahaya yang semakin cerah. Dia seperti kayu bakar yang telah disulut api. Bibirnya bergerak-gerak seolah dia sedang berbicara, meskipun tidak ada kata-kata yang bisa didengar. Kembali di luar Giant Ghost City, tangan Celestial melanjutkan menuju Bai Xiaochun, yang berjuang untuk melawan. Tapi kemudian, tanah berguncang, dan fluktuasi kuat tumpah kemana-mana saat bumi pecah, mengungkapkan tangan besar yang mencapai ke atas. Tangan baru ini tampaknya sebanding dengan tangan surgawi dalam segala hal. Saat tanah runtuh, tangan itu terangkat ke atas dan menghantam tangan Celestial. Wildlands bergetar hebat ketika ledakan besar bergema. Gelombang kejut yang sangat besar menyebar ke semua kultivator yang menonton acara tersebut. Untungnya, para dewa dan dewa ada di sana untuk menyerap sebagian energi, jika tidak semua pembudidaya lainnya akan terluka atau terbunuh secara serius. Gravekeeper, Bangs 4 Tetua, Surga. Dua suara memenuhi semua ciptaan, satu gemetar karena amarah, yang lain gemetar dengan keletihan yang luar biasa. Bab 1004, Nasib Kamu. Ketika dua suara itu bergema keluar dari langit dan bumi, rasanya sangat seperti terakhir kali Surgawi dan Gravekeeper saling berkelahi. Dan kali ini, mereka bertempur seperti yang bisa mengakhiri dunia. Celestial kembali ke Wildlands dalam keadaan yang jauh berbeda dari ketika dia pergi. Dia telah pulih dari lukanya, selain itu, Gravekeeper itu sekarang sangat kelelahan. Namun, terlepas dari betapa lemahnya dia masih menjadi Gravekeeper. Ketika tangan yang sangat besar itu terulur dari bumi dan menghantam ke tangan Celestial, gelombang kejut yang sangat besar keluar. Langit menjadi gelap, dan angin ribut berteriak di seluruh negeri. Sekali lagi, batas kekuatan tertentu tercapai, dan jaring pelindung dunia muncul di atas. Saat jaring muncul untuk memenuhi langit, ekspresi Bai Xiaochun berkedip. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa karena semua yang telah dialami jaring dunia selama bertahun-tahun, ia melemah di banyak tempat. Karena kekuatan ledakan yang dilepaskan oleh Gravekeeper dan Celestial, satu-satunya orang yang bisa tetap berada di daerah itu adalah Bai Xiaochun, Raja Hantu Raksasa, dan Patriarki Steris Sky. Hanya mereka bertiga yang bisa menyaksikan tontonan mengejutkan dari Celestial dan pertempuran Gravekeeper. Namun, Bai Xiaochun tidak ingin tetap tinggal. Dia sebenarnya meminjam momentum ledakan untuk mundur. Tangan Celestial bergeser seolah mengikutinya, tetapi tangan Gravekeeper bergerak untuk mencegatnya lagi. Kekuatan basis kultivasi yang mendukung kedua tangan raksasa itu jauh melampaui alam demigod. Mereka berada di alam Mahayana, yang juga disebut oleh beberapa orang sebagai alam surgawi. Bertahun-tahun yang lalu, Ghost Mother telah menyebutkan bahwa Dawis Heavenspan menyebut dirinya surgawi, tetapi pada kenyataannya hanya surgawi. Meski begitu, dia bisa melepaskan kekuatan yang bisa mengubah wajah langit dan bumi. Oleh karena itu, Bai Xiaochun tidak hanya mencoba untuk melarikan diri dari daerah itu, tetapi Giant Ghost King dan Patriark Steris Sky juga mulai mundur. Mereka semua bisa tahu bahwa Gravekeeper itu ada di kaki terakhirnya, dan tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Patriark Steris Sky ragu-ragu sejenak saat dia mempertimbangkan apakah akan menghentikan Bai Xiaochun atau tidak. Namun, mengingat bagaimana Raja Hantu Raksasa menatapnya, dia hanya menghela nafas dan memutuskan untuk tidak membuat masalah menjadi rumit. Lagi pula, bahkan dia agak takut dengan kemunculan Celestial yang tiba-tiba dan tak terduga. Kamu lemah, Juru Grafur, kata Celestial, suaranya dipenuhi dengan kesombongan. Kamu harusnya berada di Underworld River, menunggu untuk mati. Berani-beraninya kamu muncul di sini dan mencoba mengganggu rencanaku. Cahaya keemasan dari air sungai Heavenspan bersinar ke segala arah ketika tangan Celestial sekali lagi melesat ke arah tangan Gravekeeper. Saat ledakan yang dihasilkan bergema, dan Bai Xiaochun melaju ke arah yang berlawanan, ledakan keempat bisa terdengar. Melihat dari atas bahunya, dia terkejut melihat bahwa tangan sang Gravekeeper di bumi hancur berkeping-keping. Adapun tangan emas Celestial, sekali lagi memenuhi semua langit dan bumi saat menuju Bai Xiaochun. Kamu tidak bisa melarikan diri, Bai Xiaochun. Gravekeeper memaksa aku untuk melakukan ini. Itu bukan keinginan aku, tetapi aku tidak punya pilihan.
Karena itu, kamu akan tunduk, dan menjadi pil obat yang aku butuhkan. Petik 2 titik titik. Bai Xiaochun tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri, dan ketika dia kembali menatap tangan besar surgawi, dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain selain berkelahi. God Killer, mata merah, dia memanggil kartu truf yang datang dengan darah abadinya. Sekarang dia telah menguasai kodeks kematian, dia bisa mengendalikan teknik God Killer, dan tidak akan kehilangan kesadaran saat menggunakannya. Saat ki darah melonjak di tubuhnya, dan ia melaju dengan cepat, Celestial tertawa dingin. Rahasia naskah leluhur Ark Ancestor. Jika kamu memiliki Life Forever Codex, maka bahkan aku tidak akan bisa melawan kamu. Tetapi tanpa itu, kamu tidak memiliki cara untuk melarikan diri dari takdir yang telah aku siapkan untuk kamu. Tangan besar yang terbentuk dari Heavenspan Sawater mengirim cahaya keemasan yang menyinari ki darah Bai Xiaochun dan sepenuhnya mengabaikan teknik God Killer. Sialan kamu, surga, Bai Xiaochun melolong, melemparkan tangannya di depannya. Seketika, uap air meletus ke segala arah, mengubah daerah itu menjadi rawa yang sangat besar. Tiba-tiba, lolongan meledak ke udara yang tampaknya berasal dari masa lalu, lolongan yang dikombinasikan dengan teriakan Bai Xiaochun untuk mengguncang segala sesuatu di daerah itu. Puncak gunung melengkung naik dari rawa itu, manifestasi tidak lain dari Kerajaan Waterswamp. Basis kultivasi Bai Xiaochun sekarang berada di lingkaran besar Deva Realm, yang berarti bahwa kerajaan Waterswamp-nya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Saat puncak gunung melengkung di udara, tangan binatang buas besar muncul dengan penuh, bergegas untuk memenuhi tangan emas Celestial. Sayangnya, fakta bahwa Bai Xiaochun adalah dewa berarti dia jauh di bawah surga. Ketika Waterswamp Kingdom bertemu tangan Celestial, ledakan besar menggema. Celestial mendengus dingin, dan tangan binatang itu hancur. Raungan rasa sakit dan amarah meletus dari rawa berair, yang bergolak hebat, seolah makhluk di dalamnya ingin membebaskan diri. Namun tangan surgawi terlalu kuat. Berderit dengan energi, terus menuju Bai Xiaochun. Segera, seluruh area 5.000 km di sekitar Bai Xiaochun tidak lebih dari tangan itu, mendekatinya. Udara hancur seolah-olah itu adalah jasmani, menyebabkan suara retak bergema. Sementara itu, penglihatan Bai Xiaochun dikaburkan, memungkinkannya untuk melihat hanya 5 jari-jari seperti gunung yang mengelilinginya. Dibandingkan dengan ukuran tangan itu, dia tidak lebih dari serangga. Jika dunia disamakan dengan laut, maka tangan Celestial akan menggapai ke bawah ke air itu untuk mengambil larva udang kecil yaitu Bai Xiaochun. Secara harfiah tidak ada yang bisa dia lakukan untuk melawan atau melawan. Darah menyembur keluar dari mulutnya karena tekanan kuat membebani dirinya, dan suara pecah terdengar ketika tulangnya mulai pecah. Rawa berair di sekitarnya benar-benar dikalahkan oleh tangan emas, dan hanya runtuh. Tidak ada cara bagi Bai Xiaochun untuk melarikan diri, dan dengan demikian, perasaan putus asa mulai mencengkeram hatinya. Namun, bahkan ketika tangan itu mengelilinginya, air hitam tiba-tiba muncul entah dari mana. Dalam sekejap mata, itu menciptakan Underworld River yang mengejutkan. Aliran energi meletus dari sungai, membungkus Bai Xiaochun seolah-olah membawanya pergi. Kaisar neraka yang baru, kata surgawi. Jika kamu memiliki 10.000 tahun untuk dipersiapkan, kamu mungkin memenuhi syarat untuk menghadapi aku. Tetapi saat ini, kamu hanya mencari mati. The Heavenspan Sawater yang membentuk tangan besar itu meledak, menciptakan serangan kuat yang menghantam sungai Underworld dan menghancurkannya. Bai Xiaochun bahkan bisa mendengar tangisan kesedihan dan rasa sakit dari Bai Hao. Lebih baik, dalam sekejap mata, air laut Heavenspan membanjiri air sungai dunia bawah dan membawanya pergi. Satu-satunya yang tersisa adalah tangan besar surgawi, mendekati Bai Xiaochun. Saat ia mengepal, ia tampaknya siap untuk menghancurkan apapun yang ada dalam genggamannya. Pada saat itu, Bai Xiaochun menjadi marah. Meskipun dia sudah terluka parah, kekuatan regenerasinya menentang imajinasi. Tanpa ragu-ragu, dia beralih ke Cloud Lightning Forefather Transformation. Transformasi ke-11. Ketika dia tumbuh lebih besar, batu mulai terbang ke arahnya saat dia menggunakan Living Mountain Incantation. Kekuatan tubuh kedagingannya meroket, bergabung dengan basis kultivasinya untuk entah bagaimana berhasil membuatnya tetap bertahan. Namun, dia tidak bisa bertahan lama. Sesaat kemudian, transformasi nenek moyang dan Living Mountain Incantation runtuh, dan dia terluka parah. Dengan kekuatan regenerasinya, ia pulih, tapi suatu saat, kembali ke yang terluka. Itu adalah siklus yang sepertinya tak ada habisnya.
Dalam momen yang paling singkat, ia bolak-balik dari cedera ke kondisi puncaknya sekitar 100 kali. Dan sepertinya tidak ada akhir yang terlihat. Bab 1005, Kesempatan Kedua. The Undying Codex benar-benar luar biasa. Ketika Celestial melihat bagaimana Bai Xiaochun mampu melawan seseorang yang jauh lebih kuat daripada dirinya sendiri. Dan secara konsisten beregenerasi di tengah cederanya, ia cukup tersentuh. Syukurlah, ini bukan pertama kalinya aku bertemu seseorang yang telah menguasai kodeks kematian. Kembali ke Pulau Heavenspan, mata Celestial tiba-tiba berkedip dengan cahaya kristal. Saat dia melakukannya, Du Lingfei menggigil. Bahkan ketika dia berdiri di sana, senyap dan mati rasa seperti orang mati yang berjalan, cahaya kristal tiba-tiba melesat dari kedalaman matanya, dan dua simbol ajaib aneh yang ada di sana. Ada kekuatan aneh di dalam dirinya bahwa surgawi tampaknya mampu memanfaatkan karena simbol-simbol ajaib itu. Kembali di luar Giant Ghost City, karena tangannya tetap tertutup di sekitar Bai Xiaochun, cahaya kristal tiba-tiba muncul. Dalam sekejap mata, seluruh tangan berubah kristal, dan kemudian hancur lebih keras. Suara gemuruh bergema ketika Bai Xiaochun, rambutnya liar dan acak-acakan, memanggil harta dunia dari utara. Sayangnya, Frit Matriarch masih tidur, dan tidak merespons. Lebih buruk lagi, tampaknya karena tekanan luar biasa yang membebaninya, kekuatan regeneratifnya goyah. Apapun teknik magis yang terlibat dengan kristal ini tampaknya sangat bertentangan dengan kodeks kematian. Tanpa kekuatan regeneratifnya yang bekerja sepenuhnya, Bai Xiaochun tidak akan tahan dengan kekuatan mentah celestial. Suara letupan terdengar, dan dia hancur. Pada saat itu, dia tidak bisa tetap sadar, dan pingsan. Celestial mulai menarik tangannya perlahan. Saat itu menuju kembali ke pusaran, semua orang di daerah itu memandang, benar-benar terguncang. Para dewa dan dewa sama-sama berlantai tinggi. Semua orang dari sekte penangkal sungai gemetar, dan banyak dari mereka mengepalkan tangan dengan erat ke tangan mereka. Wajah Song Junwan basah dengan air mata, namun tidak ada yang bisa dia lakukan selain menonton ketika semuanya terjadi. Ketika pusaran menghilang, dia batuk seteguk darah dan kemudian jatuh ke depan, tidak sadarkan diri. Ketika tangan celestial menghilang, suaranya terdengar memenuhi Willens, dingin dan tanpa emosi dalam semua aspek. Semua pembudidaya Heavenspan adalah untuk bergabung, dan memusnahkan setiap makhluk hidup di Willens. Celestial tidak suka berada dalam posisi pasif. Dia lebih suka memegang kendali. Sebanyak itu mungkin untuk dilihat dari bagaimana segala sesuatunya bermain dengan galeon tulang. Masalah saat ini sedang bermain persis sama. Semua harapannya dibungkus dengan Bai Xiaochun, dan meskipun dia hanya sekitar 80% percaya diri untuk dapat berhasil, itu tidak berarti dia akan membiarkan penjagaannya turun. Karena masih ada dua jalan yang tersedia, dia akan membiarkan keduanya terbuka untuk dipilih. Jika tidak ada jalan yang berfungsi, maka karena umur panjangku sudah habis, aku hanya akan mengubur dunia ini bersamaku. Dengan itu, tangannya lenyap sepenuhnya. Para pembudidaya dari wilayah Heavenspan terguncang. Namun, tidak peduli seberapa lelah mereka dari semua pertempuran, mereka harus mengikuti perintah surgawi. Dan tentu saja, ada beberapa yang sangat antusias mengikuti perintah seperti itu, dan segera mulai bertarung dengan semangat membunuh. Moral para Willen mengalami pukulan hebat atas kekalahan Gravekeeper. Dari apa yang mereka tahu, sama sekali tidak ada jalan keluar untuk mereka sekarang. Tanah Heavenspan tidak akan menerima tawanan. Surgawi menginginkan segalanya di Willens mati, sampai ke rumput dan akarnya. Orang-orang buas dan penggarap jiwa, bahkan hewan, semuanya akan dibunuh. Satu-satunya pilihan yang dimiliki Willens sekarang, adalah bertarung sampai mati. Suara pertempuran kembali, disertai dengan tawa pahit, tawa menderu, dan suara peledakan diri. Darah sekali lagi mulai menodai tanah, dan jumlah kematian meningkat. Sepertinya akhir zaman telah tiba, langit gelap, dan tanah hancur. Tidak akan lama sebelum Giant Ghost City jatuh, serta 3 kota raja lainnya. Ketika itu terjadi, Wildelanders akan dipaksa untuk mundur, sampai ke Ark Emperor City. Jauh di bawah permukaan Pulau Heavenspan adalah, sebuah nekropolis yang sangat besar. Di kedalaman nekropolis adalah genangan cairan hitam dikelilingi oleh formasi mantra besar, sepenuhnya 30.000 meter dari sisi ke sisi. Itu adalah formasi mantra yang diciptakan, bukan oleh batu roh, tetapi oleh tulang manusia. Beberapa tulangnya berwarna keemasan,
dan ada yang seperti kristal, dan meskipun sudah mati, semuanya tampak memancarkan suasana kekudusan. Di sekeliling kolam cairan ada 3 lubang yang dalam, masing-masing berisi kerangka. Yang mengejutkan, semua kerangka itu sebagian emas dan sebagian kristal. Meskipun tidak ada yang menyatu dengan sempurna, tekanan yang mereka keluarkan sudah cukup untuk membuat bahkan para dewa gemetar. Tekanan itu, sangat dekat dengan tingkat Heavenspan Taois surgawi. Meskipun tidak ada dari mereka yang sekuat dia, mereka semua hanya sekitar setengah langkah dari berada di alam Mahayana yang sebenarnya. Jika Kaisar Agung yang berkuasa dapat melihat tempat ini, dia akan secara naluriah mengenali siapa ketiga mayat itu. Itu adalah sisa-sisa dari 3 kaisar lengkungan paling kuat di masa lalu. Jelas, Celestial telah menemukan kuburan mereka dan menggali kerangka mereka, kemudian menggunakannya untuk membuat formasi mantra yang paling hebat. Tulang-tulang suci yang membusuk telah dikumpulkan selama bertahun-tahun dari orang-orang yang telah membudidayakan kodeks abadi atau kodeks hidup selamanya. Di tengah-tengah formasi mantra, dalam genangan air hitam, Bai Xiaochun duduk bersila, matanya terpejam. Dia bernafas, tetapi tidak sadar. Air berputar perlahan di sekitarnya, berdesir saat simbol-simbol magis perlahan melayang di dalam. Simbol magis hampir tampak hidup, dan banyak dari mereka akan merangkak ke Bai Xiaochun dan bergerak di permukaan tubuhnya. Itu adalah pemandangan yang sangat mengerikan, diperburuk oleh lampu-lampu yang berkedip yang menerangi area tersebut. Tiba-tiba, Bai Xiaochun menggigil, dan kemudian membuka matanya. Begitu dia melakukannya, simbol magis yang telah merangkak di sekujur tubuhnya terbang kembali ke air, tampaknya telah terkejut. Awalnya, ekspresinya kosong, namun, saat dia bernafas, matanya mulai berkilau. Kemudian dia melihat sekeliling kolam air, dan tulang-tulang yang membentuk formasi mantra. Dia ingin bangkit, tetapi segera menemukan bahwa dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya sendiri. Mustahil baginya untuk meninggalkan genangan air. Rupanya, energi kodeks yang tidak mati dan kodeks hidup selamanya dalam tulang-tulang di sekitarnya menciptakan aura yang mengganggu pikirannya. Pada saat itu, suara serak memenuhi udara. Jangan berjuang. Kolam air ini, terbuat dari darah keturunan Kaisar Ark yang tak terhitung jumlahnya, kembali ketika aku mengusir dinastinya keluar dari tanah Heavenspan. Sudah berfermentasi di sini selama bertahun-tahun. Bai Xiaochun kemudian melihat udara di depan riak, dan Celestial berjalan perlahan ke tempat terbuka. Mata surgawi terbakar dengan kegembiraan dan antisipasi ketika dia melihat Bai Xiaochun, seolah-olah dia adalah pil obat yang sangat penting untuk dikonsumsi. Terengah-engah, Bai Xiaochun memandang Celestial, jantungnya berdebar kencang. Tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, Celestial melihat sekeliling tulang-tulang dan terus berbicara. Aku sendiri membunuh banyak dari orang-orang ini dalam pertempuran terakhir di Ark Emperor City. Dan beberapa, adalah kultivator tempat aku menjalankan tes setelah aku mulai meneliti Undex Life Forever Codex. Sayangnya, terlepas dari kenyataan bahwa Undex Life Forever Codex adalah teknik yang dapat dikembangkan oleh siapapun, untuk beberapa alasan, aku tidak bisa melakukannya. Mungkin itu karena aku telah membunuh begitu banyak orang dengan darah Ark Emperor di dalamnya. Aku hanya bisa meneliti dengan meminta orang lain mengolah teknik ini. Aku bahkan menggali mayat-mayat dari 3 kaisar lengkungan ini, dan membawa kerangka mereka ke sini untuk belajar 1 atau 2 hal dari mereka. Kamu tahu, aku mencuri Life Forever Codex dari Ark Emperor Dynasty. Dan untuk kodeks yang tidak mati, Gravekeeper membuatnya dipublikasikan untuk beberapa alasan. Mungkin itu adalah upaya untuk melawan aku, atau mungkin upaya untuk melanjutkan garis dinasti Kaisar Ark. Bagaimanapun, aku menambahkan bahan bakar ke api dengan memastikan Undex Codex tersedia di tanah Heavenspan juga. Yang paling sulit adalah Life Forever Codex. Sangat sulit untuk dipupuk. Bahkan, sedikit orang yang pernah berhasil menguasainya. Sebagian besar akan gagal di sepanjang jalan, setelah itu aku akan meletakkan sisa-sisa mereka di sini untuk memanfaatkan yang terbaik dari mereka. Selama bertahun-tahun, hanya 2 orang yang benar-benar mengolahnya. Salah satu dari mereka adalah muridku, dan yang lainnya, adalah putriku. Pada titik ini, surga sepertinya tidak benar-benar berbicara dengan Bai Xiaochun, melainkan bergumam pada dirinya sendiri. Saat Bai Xiaochun mendengarkan, keterkejutannya meningkat sampai dia merasa kepalanya disambar petir. Setelah melihat tulang duling Fei bertahun-tahun yang lalu, dia sudah mulai mencurigai kebenaran. Tetapi mendengar Celestial mengatakannya dengan keras adalah masalah yang berbeda.
Sedihnya, aku tidak cukup siap terakhir kali. Selanjutnya, murid aku menemukan apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu, upaya pertama aku untuk meramu pil kebon hidup yang tidak mati adalah kegagalan sebelum aku memulai. Tapi itu tidak masalah. Aku memiliki kesempatan kedua sekarang. Petik 2 titik titik. Dengan itu, dia berbalik untuk melihat Bai Xiaochun dengan mata berkilauan. Lebih lunak, katanya. Pada saat itu, Du Lingfei keluar dari balik surga. Setelah melihat Du Lingfei, senyum pahit menyebar di wajah Bai Xiaochun. Dia mengerti segalanya.